kita ini semua adalah emak bapak dari anak berusia kecil. Ya, termasuk saya yang bicara, anak saya yang gede baru mau naik kelas 6, Bapak Ibu. Jadi baru mau 11 umurnya nanti September, dan yang kecil umur 8,5 gitu. Nah, jadi topik kita hari ini sangat menarik, Be Better Parents. Kebetulan di GMI Immanuel nanti Agustus juga mengambil topik yang mirip begitu loh. Juga dari topik yang begini juga untuk orang-orang tua dengan anak yang kecil yang pernikahannya kurang lebih 15 tahun, kurang lebih seperti kita di sini. Nah, saya akan coba share screen dulu. Mana dia? Nah, apakah jelas terlihat? Nah, jadi jelas. Be Better Parents, saya akan ambil dari satu sisi yang mungkin lebih jarang dibahas, lebih jarang dibahas, untuk menyeimbangkan dengan apa-apa yang kita sering dengar selama ini, gitu ya. Jadi orang tua zaman ini, yaitu kita, gitu ya. Kita orang tua ini, kalau bahasa apa ya, istilah sekulernya, istilah populernya itu adalah Gen X. Kalau seumuran saya, misalnya 40-an ke atas sekarang, kita disebut Gen X. Gen X, ya 40-an ke atas sampai yang umur 50-an. Itu tuh namanya Gen X. Nah, lalu kemudian millennials. Millennials umur 20-an akhir, 30-an awal. Nah, atau disebut dengan Gen Y. Nah, orang tua, kita sekarang udah mulai pada menjadi orang tua, gitu. Maka apa bedanya kita sama generasi bapak emak kita, apalagi sama generasi kakek nenek kita, ketika kita nih, para generasi X atau millennials menjadi orang tua. Bedanya begini, teman-teman. Kita jauh lebih terbuka pikirannya, kemajuan teknologinya, dan kita terpapar pada segala macam kemajuan. Pertama, ekonomi. Ya, ekonomi secara dunia memang pasti lebih baik dibanding zaman dulu. Begitu. Ya, kita tahu kita sekarang banyak yang terpuruk, betul, apalagi COVID, benar. Tapi secara level hidup, orang yang sekarang sudah bekerja di berbagai bidang. Orang yang sekarang sudah terbuka pada berbagai kemajuan teknologi. Yang paling gampang aja sekarang orang-orang mau hidup di kampung kayak begitu ya, pelosok mana semua punya HP gitu. Bahkan setiap anggota keluarga di kampung mereka juga punya HP. Itu yang disebut dengan lebih terpapar pada segala jenis kemajuan, ya, ekonomi, teknologi, dan psikologi. Jadi kalau dulu mungkin ya seminar-seminar parenting di zaman kakek nenek kita mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada. Di zaman orang tua kita sendiri pun mungkin sangat jarang sekali. Paling seminar-seminar teologi ya yang diselipkan sedikit parenting. Tapi sejak zaman kita ini, zaman now ini, kita khusus mengadakan seminar-seminar parenting, pendidikan anak, kesehatan mental, dan lain-lain. Jadi kita menyorot dari anugerah umum yang Tuhan berikan, yaitu ilmu pendidikan, ilmu psikologi, bagaimana untuk membantu kita menjadi orang tua Kristen yang lebih baik. Nah, ini akan kita lakukan sekarang. Nah, tadi saya katakan tidak seperti generasi sebelumnya ya, maka biasanya jumlah anak kita lebih sedikit dibanding siapa? Dibanding kakek nenek kita, dibanding mungkin orang tua kita. Papa saya anak pertama dari 8 bersaudara. Mama saya anak ke-10 dari 10 bersaudara. Nah, tetapi kemudian mereka punya anak separohnya. Jadi mereka punya anak 4, Bapak Ibu. Dan saya punya anak separohnya lagi, 2 begitu. Nah, jadi semakin berkembang zaman ini, generasi yang semakin modern ini, anak biasanya jumlahnya lebih sedikit. Sebanyak-banyaknya mungkin 4 atau 5 zaman ini, begitu ya. Jadi kalau jarang kita ketemu berapa anaknya, kalau kita baru kenalan, terus mereka jawab 7, kayaknya hampir nggak pernah dengar kalau saya. Entah kalau teman-teman atau Bapak Ibu pernah ya, misalnya 6 atau 7, itu agak jarang. Nah, apa efeknya ketika orang tua memiliki anak lebih sedikit? Efeknya adalah sumber daya dalam keluarga itu lebih terfokus kepada kualitas yang lebih baik, gitu. Ya, sekarang kalau orang-orang yang ini pun ya, misalnya ART ya,
asisten rumah tangga, atau misalnya buruh ya, kalau yang sudah lebih maju pemikirannya, kadang sering ditanya, oh anaknya cuma 2, nggak nambah ya. Kalau mereka saya sering ajak ngobrol, ya, mereka akan bilang, waduh Bu, sekarang uang sekolah mahal, ngidupinnya biayanya mahal. Nah, mereka bisa berpikir bahwa kalau nggak lagi seperti dulu banyak anak banyak rezeki. Nggak begitu ya. Di beberapa perkampungan percontohan yang juara di Indonesia itu bagus sekali. Jadi ART saya ya, kampungnya itu kampung percontohan Indonesia di Palembang. Nah, jadi mereka punya anak itu jaraknya minimal 5 tahun, Bapak Ibu. Jadi antara anak pertama dengan anak kedua itu jaraknya nggak deket-deket begitu. Karena sudah punya pemahaman bahwa semakin sedikit, semakin yang penting berkualitas. Dan saya sanggup nggak menghidupi. Nah, itu kemajuan-kemajuan secara zaman. Fokus pada pendidikan dan pengembangan potensi anak. Ya, jumlahnya tidak lagi sebanyak itu. Kalau dulu mungkin kita pikir, oh mungkin kalau di kampung berapa anaknya? 6, 8. Ya. Nggak lagi semua seperti itu. Nah, jadi pola asuh kita ya juga memiliki tendensi tertentu, punya kecenderungan tertentu nih gitu ya, karena fokus anaknya nggak terlalu banyak ya, misalnya 2 atau 3 atau paling banyak 4 misalnya ya. Nah, maka pola asuhnya punya kecenderungan tertentu yang ketika digabung dengan kemajuan teknologi, ceritanya nih menghasilkan generasi baru. Dari siapa? Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya, generasi baru anak-anak ini namanya Gen Z. Ya, atau dalam buku ini ya, Jen Twenge menyebutnya sebagai iGen. Nanti kita akan bahas ya, kita akan bahas bagaimana ciri-ciri si Gen Z ini. Jadi siapa sih Gen Z ini? Nah, mungkin anak-anak kita termasuk di sini ya. Anak Gen Z atau iGen adalah anak-anak yang lahir dalam kurun waktu 1997 sampai 2012. Seringkali yang lahir 2015 sudah disebut generasi alfa ya, tapi ini masih di sini masih termasuk Gen Z ya. Sekarang kira-kira berusia 6 sampai 24 tahun. Jadi tadi anak saya termasuk di sini. Mungkin demikian juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Apakah mereka punya karakteristik khusus? Jelas. Karena justru punya karakteristik khusus, maka dinamain nama generasinya. Karena mereka beda dari sebelumnya. Ya, seperti kita beda dari generasi di atas kita, namanya generasi boomer, maka kita namanya generasi X. Lalu di bawah X ada ciri khusus, maka dinamakan oleh para ahli sosiologi sebagai generasi Y atau milenial. Nah, sekarang dilihat lagi anak-anak kita punya ciri khusus yang beda nih dari kita. Dinamain lagi generasi baru, namanya generasi Z. Gitu. Ini supaya gampang kita pahami. Nah, sekilas mengenai iGen, saya tidak akan berbanyak membahas ini ya, karena ini nanti menjadi satu topik yang gede lagi, begitu ya. Sekilas tentang iGen, kenapa namanya Gen Z itu iGen? Karena mereka lahir sebagai warga asli kampung internet. Artinya begitu keluar, dilahirkan oleh ibunya, itu sudah hidup dengan gadget dan internet. Ya, misalnya anak teman-teman ya, mungkin begitu di lahir itu fotonya sudah disebar kemana-mana. Sementara waktu kita lahir dulu, boro-boro, ya kan? Ya, papa kita mungkin sibuk foto, terus masih pakai kamera jadul, yang mesti cuci dulu di apa tuh tukang foto, gitu ya. Nah, kemudian cuci 20 lembar. Wah, anak dari pasangan A dan B lahir tanggal sekian, lalu disebar-sebar ke saudara. Saudara terimanya mungkin 3 minggu setelah kita lahir. Tapi sekarang begitu ongak-ongak nangis, mamanya aja belum sadar mungkin gitu ya. Nah, itu sudah tersebar kemana-mana, semua orang sudah memberikan selamat. Nah, jadi itu adalah kemajuan zaman ini, begitu mereka lahir sudah tercelup dalam internet, sudah tercelup dalam gadget yang luar biasa begitu. Nah, oleh sebab itu mungkin teman-teman Bapak Ibu juga merasa ya, anak kita ketika pegang gadget jauh lebih hebat dari kita menguasainya, jauh lebih cepat begitu. Ya, itu adalah ciri mereka karena mereka memang lahir dengan itu. Nggak susah kayak kita dulu belajar ada ekskul komputer. Mereka tidak perlu ada ekskul komputer. Ya. Nah, ini saya bikin merah. Yang saya bikin merah adalah yang ada hubungannya dengan pembahasan kita malam ini. Mereka bertumbuh kembang dengan lambat. Artinya masa kanak-kanak mereka menjadi panjang. Ya, apa relevansinya nanti kita akan bahas.
Koneksi mereka serba virtual, minim tatap muka, terutama pandemi ya, terpaksa juga harus sekolah online. Lalu kemudian ciri yang sangat mungkin agak mengkhawatirkan adalah krisis kesehatan mental. Nah, krisis kesehatan mental bagi anak-anak generasi Z ini jauh lebih banyak daripada generasi atas-atasnya. Ya, kemudian sisanya saya nggak baca ya, karena nggak langsung berkait dengan topik kita. Kemudian mereka merasa membutuhkan rasa aman yang maksimal. Ya, mereka jauh lebih punya rasa takut dibanding generasi-generasi sebelumnya. Artinya, waktu kita seumur mereka dulu, kita lebih nekat, Bapak Ibu. Kita lebih nekat. Ketika orang tua bilang misalnya ya, aduh lu jangan main ke jalan raya ya. Terus ada aja dari antara kita yang tetap main ke jalan raya atau misalnya mencoba melompat ke atas truk dan lain-lain. Adik saya begitu tuh ya, sampai terus kupingnya kena baret dan sebagainya. Nah, anak zaman sekarang sangat aman, tidak terlalu berani nekat. Ini ada hubungannya dengan bagaimana cara kita parenting. Oke, sekarang tadi kita bilang ya bahwa pola asuh kita sangat berpengaruh dalam membentuk generasi Z ini. Ada satu buku bagus ya, udah saya tampilkan juga di situ ya. Ini aslinya. Nah, buku ini kalau Bapak Ibu punya kesempatan baca, saya rasa sangat amat bagus sekali. Di sini buku ini judulnya adalah 13 hal yang tidak dilakukan oleh orang tua yang bermental kuat. 13 hal. Hari ini saya cuma pilih 4 hal. Karena kalau 13 nanti ngomongnya nggak selesai-selesai. Ya, nah jadi 13 hal yang orang tua bijak, orang tua yang bermental kuat tidak akan lakukan dalam pola asuhnya. Nah, pola asuh seperti apa yang sering kali dilakukan terhadap anak-anak generasi Z ini? Yaitu orang tua yang disebut dengan orang tua helikopter. Helikopter tuh selalu terbang di atas anaknya dan siap-siap untuk menolong di saat darurat, gitu ya. Dia terbang terus, jadi selalu mendampingi anak, selalu melakukan demi anak, dan selalu siap rescue di saat darurat maupun tidak darurat. Nah, ini sebabnya maka zaman sekarang ada banyak orang psikolog dan sosiolog menyebut orang tua zaman sekarang tuh namanya orang tua helikopter, gitu. Helikopter parents, terlalu banyak melakukan demi anak. Seperti apa? Seperti misalnya gini, nggak bisa masuk ke sekolah. Yang kontak guru siapa? Orang tuanya. Anaknya udah SMP, gitu. Ya. Minta izin. Yang lakukan adalah mamanya, adalah papanya. Berkata bahwa dia hari ini tidak bisa ikut titik-titik, misalnya, nggak bisa ikut sekolah minggu, minta izin sama guru, mamanya yang minta izin, papanya yang minta izin. Itu salah satu contoh. Ya, PR-nya nggak bisa buat. Yang cari bahan siapa? Papanya. Yang cari bahan siapa? Mamanya. Begitu. Coba ingat-ingat ya, waktu kita kecil, papa mama kita tuh begitu terlibatnya nggak sih dalam hidup kita? Saya rasa enggak tuh, gitu. Ya, papa mama kita nggak tahu kan besok kita ulangan apa, gitu. Nggak tahu, ya kan? Ya, akhirnya cuma tahu ulangan belajar, udah dia tinggal. Ya, papa mama kita nggak tahu ulangan IPA kita berapa, ulangan matematika kita dapat berapa, agama dapat berapa dan lain-lain. Dia nggak tahu dengan detail, gitu. Tapi orang tua zaman sekarang terlalu banyak melakukan demi anak. Nanti kita bahas lebih banyak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bagi anak-anak generasi Z ini tidak terlatih otot mentalnya. Kenapa kita katakan otot? Ya, nah karena saya baru beli barbel ya, Bapak Ibu, untuk melatih otot beneran ya. Nah, jadi sama seperti fisik, kita perlu latih ya, karena ototnya lembek kalau nggak dilatih. Maka mental juga sama. Mental juga perlu dilatih tuh ototnya supaya ototnya kuat. Ototnya kokoh gitu, nggak lembek, sedikit-sedikit. Nah, kalau saya fisiknya nggak kuat misalnya ya, saya tidak mau latihan nih, jadi makin lembek. Kena apa-apa sedikit tumbang, gitu ya. Nah, kena ini sedikit tumbang. Saya kena COVID di Februari tahun ini, teman-teman dan Bapak Ibu. Padahal tuh ya, saya paling nggak keluar rumah.
Kenapa? Karena ototnya nggak kuat, karena tubuhnya lemah. Jadi stamina-nya lemah. Begitu COVID lewat, ketangkep dah yang paling lemah itu gitu. Ya, nah habis itu saya cepat-cepat bertobat. Nah ya, cepat-cepat bertobat, sekarang mau melatih otot, berolahraga, dan makan dengan sehat. Nah, dalam hal mental sama juga Bapak Ibu. Kalau kita tidak melatih otot anak-anak, maka mentalnya itu menjadi sulit untuk kuat, begitu. Nah, bertemu kesulitan hidup, nah kalau mentalnya nggak kuat, bertemu kesulitan hidup, dia mudah tumbang. Dia mudah menyerah. Ketemu yang sulit, udah mundur aja lah, enggak deh, jangan ambil yang susah-susah, nggak bisa, begitu. Ya, nah jadi lebih tidak teguh. Maka fokus hari ini, ya, kalau biasanya kita dengar seminar-seminar, mari lakukan ini, gitu ya. Maka hari ini ya kita akan mendengarkan jangan lakukan. Apa yang jangan kita lakukan supaya lebih baik perkembangan anak kita, ya. Untuk khusus hari ini kita akan dengar apa-apa yang kita jangan lakukan. Yang mungkin tanpa sadar kita sudah melakukan, oke, stop, lakukan ini. Supaya anak kita semakin terlatih sehat otot mentalnya. Karena tanpa sadar pola interaksi orang tua dengan anak berakibat buruk bagi kemandirian mental. Ya, makanya di buku ini dikatakan jangan lakukan 13 hal ini, jangan gitu. Nah, jangan lakukan apa ya? Saya pilih yang menurut saya 4 terpenting di antaranya. Tentu yang lain juga penting ya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman punya waktu, bagus sekali itu buku. Nah, di antaranya adalah pertama, jangan menjadikan anak sebagai pusat semesta kita. Ya, jangan menjadikan anak sebagai pusat hidup. Pusat hidup itu tetap Tuhan, bukan anak kita. Ya, walaupun kita ketika dipercayakan Tuhan menjadi orang tua, itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar, terbesar dalam hidup, tapi dia bukan pusat hidup kita. Yang kedua, jangan membiarkan rasa takut mendikte pola asuh kita. Ya, jadi jangan kita membesarkan anak dilandasi dengan rasa takut. Ya, jadi semua menghindar karena rasa takut. Nah, yang ketiga adalah jangan membiarkan anak menguasai kita. Ya, menguasai, apa maksudnya sih menguasai? Nanti kita bahas. Lalu jangan mengharapkan kesempurnaan. Kenapa tidak boleh? Ya. Nah, sekarang kita ada cross check, ya. Kita mau cross check dulu apakah kita selama ini menjadikan anak sebagai pusat semesta. Ya, coba kita cross check. Ini kita nggak usah angkat tangan, kita jawab dalam hati aja, ya. Nah, apakah hal-hal ini terdengar familiar? Terdengar sering kita lakukan. Yang pertama, aku senang menghujani anak dengan pujian. Aku puji terus-menerus. Lalu kurasa anakku lebih istimewa loh dibanding anak-anak lain. Ya, lebih berbakat, lebih hebat, perkembangannya lebih cepat, lebih cerdas, dan lain-lain. Aku dengan senang hati meninggalkan apapun yang sedang kulakukan. Misalnya memasak, ya, mengerjakan kerjaan rumah tangga, menerima telepon, bekerja di laptop, atau urus-urusan kantor, aku akan dengan senang hati meninggalkan untuk memenuhi permintaan anakku. Terus tiba-tiba anakku datang, tuk, mau telur goreng dong, terus aku langsung tinggalin. Nah, gitu ya. Yang keempat, aku sangat yakin loh, bahwa kemampuan anakku dalam berbagai bidang mencapai tingkat di atas rata-rata. Dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal musik, dalam hal matematika, dalam hal olahraga misalnya, bahasa asing dan lain-lain. Aku senang mengingatkan anakku di bidang-bidang mana dia menonjol. Ya, aduh, kamu bagus banget loh ini. Aku senang banget ngingetin dia gitu, bahwa dia menguasai ini dengan sangat baik. Kurasa nggak mungkin bagi anak zaman sekarang ini memiliki rasa percaya diri yang berlebihan. Jadi artinya nggak apa-apa aku puji terus, dia nggak mungkin lah over pede, ya kan anak sekarang harus pede. Nah, gitu ya. Lalu aku menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang anakku ingin lakukan. Aku mau berenang mah, gitu. Ya, lalu ayo berenang. Aku mau basket, Pak. Ya, ayo. Aku mau main Lego, Pak. Main. Aku mau main puzzle. Aku mau main catur. Aku mau main game. Aku mau begini begitu. Orang tuanya langsung menghabiskan waktu untuk berfokus pada apa yang anak ingin lakukan. Aku merasa sah-sah saja memanjakan anak. Dan aku yakin anakku berhak atas perlakuan yang istimewa. Karena dia memang istimewa. Gitu. Nah,
Bapak Ibu, kalau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini banyak yang iya, ya, maka mungkin sekali kita sudah menjadikan anak sebagai pusat semesta atau pusat hidup kita. Nah, mengapa itu tidak terlalu baik? Ya, kita akan lihat. Apa yang dimaksud dengan menjadikan anak sebagai pusat semesta? Ortu menganggap anak sebagai pusat semesta. Ya, artinya pusat segala kehidupan. Sehingga lama-lama anaknya menganggap diri dia luar biasa. Tuh kan, aku paling hebat. Ya, aku paling bagus. Aku paling ganteng. Aku paling cantik. Nah, itu kalau dosisnya terlalu berlebihan, Bapak Ibu, akan mengakibatkan sikap yang disebut sekarang sangat terkenal istilah ini yang namanya narsisistik. Ya, sikap narsis. Berpusat pada diri. Artinya apa sih? Segala sesuatu harus dituruti, harus sesuai dengan maunya aku. Aku mau begini, harus dapat. Ya, karena orang tuaku selalu apa yang aku mau dipenuhi. Jadi dia akan begitu sama orang lain. Dia akan tanpa sadar, baik di sekolah minggu, baik dalam kelompok kecil, baik dalam teman bermain, main sama tetangga, main sama sepupu, dia akan begitu. Dia maunya begitu. Nah, dia terbiasa dituruti, sehingga dia nggak mau ada orang yang nggak menurut sama dia, atau nggak suka ada kondisi di mana terjadinya tidak sesuai harapan dia. Ada miskonsepsi, ya, kesalahpahaman. Orang tua seringkali menganggap begini, orang tua yang baik pasti melakukan segalanya habis-habisan demi anak. Salah. Kalau kita menganggap begitu, kita jadi terus-menerus menempeli anak. Jadi kayak helikopter tuh puter-puter, gitu. Ya, apapun yang dia itu kita lihat, kita patroli. Ketika dia butuh sedikit, kita langsung bantu. Susah sedikit, kita langsung pecahkan masalahnya. Ya, belum butuh bantuan, udah dibantu, begitu. Nah, ini jadi ekstrim lama-lama. Identitas utama mereka, ya, maksudnya orang tua seperti ini, direduksi, dikecilkan. Ya, jadi dia tidak lagi dikenal sebagai misalnya Bapak Joshua, tapi dia dikenal sebagai papinya Brian. Oh, si papi Brian. Dia tidak lagi dikenal sebagai Sinta, misalnya namanya Sinta, ya, tapi dia dikenal sebagai Mami Grace. Ya, Mami Grace, karena dia memang menempatkan diri dan hidupnya difokus pada menjadi maminya si Grace. Ya, atau menempatkan fokusnya sebagai menjadi papinya Brian, sehingga kediriannya itu menjadi pusatnya adalah anak. Ini berlangsung tanpa sadar tentu saja, ya. Misalkan apa contohnya, ya? Misalkan apa? Misalkan minta pertemuan dengan guru kelas atau kepala sekolah bahkan, ya, untuk mempertanyakan kenapa anak saya tidak terpilih masuk klub sains, gitu. Padahal anaknya nilai sainsnya memang bukan bagus-bagus amat, gitu. Ya, saya juga pernah berkali-kali menemukan orang tua seperti ini, teman-teman. Dia bingung, kok anak saya nggak masuk sih klub Inggris? Ya, kok pilih kasih toh gurunya, pilihnya yang itu lagi, gitu. Ya, padahal ya anaknya Inggrisnya biasa aja, gitu. Nah, atau klub debat, atau nggak kepilih klub basket, nggak kepilih masuk paduan suara, nggak kepilih ikut dalam acara pentas seni sekolah, gitu ya. Nah, dia minta pertemuan untuk mempertanyakan kenapa nggak dipilih, gitu ya. Nah, lalu dia yakin bahwa si anaklah satu-satunya di kelas yang paling pintar matematika. Yakin, paling pintar, paling cocok untuk memimpin tim basket. Kenapa nggak dia yang jadi ketua? Kenapa temennya yang itu? Padahal temannya nggak sebagus dia. Nah, ini pikiran orang tua. Ya, pasti anakku yang sanggup membuat video yang terbaik dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, memang jujur secara orang tua, kita selalu memandang orang yang dekat dengan kita dengan pandangan yang tidak objektif. Karena kita manusia. Kita pasti melihat anak kita lebih cerdas dari yang sebenarnya. Gitu. Contoh lain yang lebih gampang begini Bapak Ibu. Penelitian menunjukkan bahwa setiap suami dan istri memandang pasangannya lebih cantik atau lebih ganteng dari aslinya. Saya ulang ya. Jadi setiap istri atau suami akan menilai pasangan mereka lebih cantik atau lebih ganteng daripada yang sebenarnya. Jadi maksudnya gini, jadi sebenarnya si istrinya cantik,
Ya, cantik, oke, cantik biasa. Tapi bagi mata suami yang mencintainya itu, istrinya cantik banget, begitu. Ya, sehingga ketika istrinya misalnya diajak ngobrol oleh tetangga, dia akan merasa tetangganya tertarik pada istrinya. Begitu kurang lebih, ya. Nah, jadi ini juga sama. Ketika anak sudah kita sayang, maka kita akan merasa dia lebih, dia bagus banget, sehingga kita kadang-kadang buta. Ya, bahwa kemampuan dia oke, it's nggak jelek sih, tapi juga bukan yang terbaik gitu ya. Nah, jadi ini yang kita jangan sampai tahap agak rada-rada buta gitu. Nah, garis batasnya tuh tipis Bapak Ibu antara self esteem dan narsisisme. Ya, mungkin Bapak Ibu akan bilang, "Lah, kan kita harus dong beri rasa percaya diri pada anak." Setuju? Setuju. Ya, memang justru tahun 90-an para psikolog terus-menerus memberitahu orang tua, berilah rasa percaya diri pada anakmu. Itu bagus, ya, karena dulu orang tua zaman dulu suka menghina anak, itu jelek, itu nggak bagus. Jadi harus ngomong positif sama anak, setuju. Tapi belakangan ini orang tua kelewatan dosisnya, sehingga anak-anak tidak hanya punya percaya diri, tapi punya percaya dirinya kelewatan. Gitu. Itu tipis, makanya jadi narsisisme. Selalu merasa aku harus menjadi yang terbaik. Aku ini paling hebat, paling bagus, ya. Jadi bisa mempertanyakan kepada guru, "Bu, kok bukan aku yang dipilih?" Ya, kenapa aku nggak dipilih? Kok dia? Kan aku lebih bagus. Nah, sekarang anak sekarang banyak yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu kalau ada yang menjadi guru juga akan tahu tuh, loh beda ya anak sekarang gitu ya. Kalau dulu dipilih malu-malu, ya, kalau sekarang nggak dipilih marah-marah, begitu. Nah, lalu kemudian kenapa anak bisa dijadikan pusat semesta? Kadang-kadang ortu mengkompensasikan masa kecil atau pengalamannya sendiri kepada anak. Artinya misalnya dia dulu kepingin, ya, tapi nggak dapet, sehingga dia mau anaknya juara terus. Sehingga dia mau anaknya misalnya dulu atau dia punya orang tua yang mengabaikan, papa yang mengabaikan kehadiran dia, papa yang nggak pernah menghargai dia, sehingga dia secara berlebihan sekarang menghargai anaknya, begitu. Ya, lalu grandiosity, yaitu rasa diri hebat, ya, akan membuat anak condong menyalahkan orang lain. Ya, ini adalah salah satu ciri anak yang terlalu dianggap menjadi pusat semesta oleh orang tuanya. Sedikit-sedikit salahin orang. Contohnya apa? Ya, kenapa nilaimu jelek? Ya, aduh, ujian matematika kenapa nilainya 6? Apa jawabnya Bapak Ibu? Coba apa jawabnya? Gurunya nggak bisa ngajar, gitu. Ya, repotnya lagi adalah orang tuanya percaya, gitu. Emang nih ya, karena orang tuanya kan percaya anaknya hebat ya. Jadi kalau anak yang hebat itu dapat matematika 65, terus anaknya ngomong, gurunya nggak bisa ngajar. Nah, langsung orang tuanya percaya. Ya, karena dia nggak mau percaya bahwa anak yang tidak bisa menguasai, dia percaya, ya tuh memang tuh gurunya nggak bisa ngajar. Jadi, lebih parah lagi, langsung WhatsApp kepala sekolah atau meng-email pusat yayasan sekolah. Kenapa gurunya nggak bisa ngajar? Begini, gitu. Oh, Bapak Ibu, banyak sekali kasus seperti ini di sekolah. Banyak sekali. Ya, orang tua yang di masa online school seperti ini, dia nggak senang. Ya, ada kasus orang tua, dia nggak senang kalau guru ini tidak memberikan nilai maksimal pada anaknya di mata pelajaran itu. Bagi dia, anaknya harusnya dapat 100, tapi nggak dapat 100, begitu ya. Lalu dia sampai ngomong, kenapa gurunya pilih kasih dan lain-lain. Dan yang lebih mengerikan, dia rekam Bapak Ibu. Dia rekam cara mengajar gurunya. Cara mengajar gurunya dan dia protes-protes. Gurunya kebetulan mengajar bahasa asing, ya. Jadi dia protes-protes tuh, itu nadanya salah, itu ngajarnya nggak bagus, gini-gini. Dia protes langsung ke atas, email ke yayasan. Lalu paniklah, ya kan? Yayasan dan kepala sekolah, gitu ya. Nah, jadi wah ini gini-gini. Intinya cuman apa? Intinya anaknya sebenarnya memang tidak sempurna kok pengucapannya, gitu. Jadi gurunya tidak memberikan nilai 100 itu wajar.
Ya, tapi sampai segitunya orang tuanya. Sehingga bayangkan ya, anak yang tumbuh dengan orang tua seperti ini, gimana nggak punya rasa diri yang hebat gitu. Ya kan? Aku dapat nilai 85, mami maki-maki guru. Mami protes-protes sampai ke kepala sekolah berbulan-bulan. Gimana nggak hebat gue gitu. Ya, nah Bapak Ibu bisa tangkap tuh, bayangkan seperti itu. Jadi dia akan cenderung menyalahkan orang lain. Kalau anak saya nggak dapat nilai bagus, itu karena gurunya, gitu. Ya, atau itu karena titik-titik, sampai komputer pun salah, jaringan internet pun salah. Kadang-kadang yang disalahin bisa yang enggak begitu ya. Nah, pokoknya semua salah kecuali dirinya sendiri. Nah, dia akan seperti itu. Dia akan seperti itu. Ya, saya pernah punya murid yang begitu, cerdas banget. Terus mamanya tanya, kenapa kamu nggak bikin PR? Jawabnya apa? Lause nggak ingetin. Astaga, gitu ya. Lause nggak ingetin. Jadi tetap dia nggak bikin PR, yang salah siapa? Yang salah lausenya. Lause nggak ingetin, bayangkan. Seperti itu. Nah, kebutuhan untuk dikagumi atau dipuja orang tidak akan pernah terpuaskan. Jadi hati-hati ketika anak kita sudah seperti menjadi pusat semesta, dia akan selalu butuh dipuji, dipuja, dan itu tidak akan terpuaskan. Nah, dalam pergaulan dia akan tidak menyenangkan. Mana mungkin dia menyenangkan kalau dia segala sesuatu harus sesuai maunya dia, gitu ya. Nah, bagaimana membanting setir? Ya, banting setir maksudnya gimana kalau kita terlanjur begini, gitu ya? Nggak apa-apa. Waktu dulu saya SD, ada sebuah kata-kata mutiara, ya, yang saya tuh kayaknya kagum banget. Waktu itu saya kelas 4, Bapak Ibu. Saya nggak bisa lupa. Kata-kata mutiara yang bagi saya di kelas 4 itu luar biasa. Bunyinya gini, tidak ada kata terlambat untuk membanting setir menuju jalan yang benar. Waktu saya persiapkan bahan ini, saya pikir judulnya mestinya apa. Ya, jadi saya pakai aja kata mutiara itu. Bagaimana kita membanting setir? Tidak terlambat. Ya, beri dia pujian yang tulus, yang penuh perasaan. Puji tindakan dia untuk menyayangi orang lain. Wah, mama seneng loh tadi kamu bagi snack kamu ya sama temen yang gak bawa ya, gitu. Oh, mama seneng tadi kamu pinjamkan adikmu mainan. Oh, papa seneng loh tadi kamu bantuin papa atau bantuin mama membersihkan akuarium. Jadi puji tindakan yang ada empatinya. Puji usaha anak, Bapak Ibu, jangan puji hasilnya. Ya, misalnya kalau matematika tadi 65. Ya, matematikanya 65 kita puji. Aduh, tapi papa lihat kamu sudah berusaha. Papa seneng sama usaha kamu. Kadang-kadang kita udah berusaha, memang nggak berhasil, tapi itu nggak apa-apa, maju terus. Nah, dan anak akan merasa bahwa nggak apa-apa, saya nggak setiap hari saya harus hebat gitu. Nah, puji hal-hal yang dia bisa kontrol atau dia bisa usahakan, ya, yaitu pujilah misalnya, wah, kamu membereskan ini sudah lebih rapi dari kemarin. Nah, itu dia bisa kontrol. Ya. Jadi jangan kita puji dia, jangan kita omelin dia dengan sesuatu yang dia memang tidak bisa ubah lagi gitu. Ya, kamu ini memang males. Nah, kalau begitu udah pakai memang ya udah nggak bisa berubah. Dia juga males berubah gitu. Nah, perlakukan sebagai anak, bukan sebagai raja atau ratu. Artinya adalah anak itu punya posisi yang jelas dalam rumah. Ya, orang tua yang harus mengontrol dia, tidak sebaliknya, gitu ya. Bukan sebagai raja atau ratu yang dia mau apa, harus yang lain memenuhi. Tidak seperti itu. Perlakukan posisinya memang sebagai anak. Kapan dia harus menurut, kapan dia punya hak, dan kapan dia harus melakukan kewajibannya, gitu ya. Ajarkan empati, yaitu berjalan dalam sepatu orang lain. Artinya melihat kondisi orang lain dan berusaha memahami kesulitan orang lain. Gitu. Ajarkan rasa syukur, ini yang amat sangat penting. Ya, karena anak sudah mulai bisa membanding-bandingkan kondisinya dengan orang lain. Anak mulai bisa melihat orang lain dan mungkin merasa iri. Nah, jadi ajarkan rasa syukur, apa yang kita masih miliki. Ya, mood jelek karena pandemi, nggak bisa keluar, nggak bisa olahraga, nggak bisa bersenang-senang, apalagi nggak bisa ke mall misalnya. Tapi ajarkan rasa syukur, wah kita masih bisa begini, gitu. Kita masih bisa begini. Ada kondisi-kondisi yang lebih jelek, ada kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan terjadi, ya, yang lebih buruk.
Hai. Ya. Nah, ajarkan jangan baper. Ya, ajarkan jangan baper. Ketika dia menjadi pusat semesta, maka dia merasa segala sesuatu itu adalah tentang dia. Nah, misalnya orang ngomong sedikit apa, nggak ngomongin dia, dia baper. Nah, jadi kita kasih tahu bahwa dalam dunia ini nggak segala sesuatu adalah tentang kamu. Oke, jadi ini adalah tentang bagaimana mengatasi anak yang menjadi pusat semesta. Kalau dia sudah agak gedean, Bapak Ibu, silakan ajak dia berpartisipasi dalam kegiatan amal atau kegiatan sosial dan menjadi sukarelawan. Ini akan sangat membuka matanya. Ajak ikut tim misi, ya tim misi, biar dia lihat kehidupan orang lain, biar dia ngerti, oh ternyata ada orang yang susah, oh ternyata ada orang yang berjuang keras, gitu. Lalu kalau dia sudah remaja, tekankan pada dia bahwa dunia ini lebih besar daripada yang mereka kira atau mereka bayangkan. Jadi dunia tidak hanya kecil, bukan cuma kamu doang, ya. Masih banyak hal di luar sana yang bisa dieksplorasi, yang bisa dipelajari. Nah, anak-anak yang memahami posisinya dengan baik akan tumbuh menjadi manusia dewasa yang berkontribusi pada masyarakat. Kalau pandangan dia mengenai dirinya itu tepat, tidak merasa dirinya sebagai pusat atau merasa dirinya kelewat hebat, gitu. Ini yang pertama. Nah, berikutnya adalah jangan membiarkan rasa takut kita mendikte pola asuh kita, mendikte pilihan-pilihan kita. Seperti apa? Ya, seperti apa? Kita cross check dulu. Apakah hal-hal di bawah ini mirip dengan kita? Aku berusaha keras memastikan supaya anakku tidak merasa takut. Ya, jadi aku basmi segala sesuatu supaya dia tidak perlu takut, gitu ya. Yang kedua, aku hampir selalu bersikap overprotective terhadap anak. Ya, aku melindungi dengan berlebihan maksudnya. Ya, aku mengkhawatirkan anak-anak lebih daripada orang tua lainnya. Artinya aku sering merasa, orang kok cuek ya? Kalau ayah nggak bisa loh begitu. Ya, saya pasti akan jaga baik-baik. Aku jarang mengizinkan anak pergi ke tempat-tempat lain atau melakukan hal-hal tanpa diriku. Ya, jadi aku ikut pada setiap kegiatan anak dan kemanapun mereka pergi, gitu. Kira-kira kayak gitu. Banyak hal yang kularang anak lakukan karena khawatir mereka akan terluka, baik secara fisik maupun emosional. Lalu adalah tugasku, menurut aku, untuk menghindarkan anak dari kritik orang. Jangan gini lu, ya nanti dikritik orang. Jangan gini lu, nanti apa kata dunia. Jangan gini lu, nanti Lause bilang kamu salah dan sebagainya. Ya, aku menghabiskan banyak energi memikirkan skenario terburuk yang mungkin anak-anak alami. Wah, kalau nanti naik sepeda keliling kompleks bisa begini loh, ya, bisa nanti ketabrak mobil, bisa nanti begini, begitu diculik orang, bisa apa. Nah, itu sering kali begitu. Ketika anak merasa takut, aku dengan cepat menolongnya. Aku menghabiskan lebih banyak waktu untuk menenangkan anakku daripada mengajarinya bagaimana cara menenangkan dirinya sendiri. Banyak energiku berpusat pada mengurangi berbagai macam risiko yang mungkin anak-anakku hadapi. Nah, kalau kita seperti ini, mungkin kita terlalu dikuasai rasa takut dalam pola asuh kita. Kenapa orang tua bisa dikuasai rasa takut? Memang ya, kenyataannya memang begini Bapak Ibu. Apa kenyataannya? Pertama, berita membuat dunia ini terkesan menakutkan. Nggak usah jauh-jauh. Orang yang banyak membaca grup-grup WA semasa COVID, ya, itu menjadi lebih paranoid, menjadi takut, depresi, dan stres. Banyak. Ya, sudah banyak telepon masuk yang saya katakan detox, nggak usah dibaca, ya. Terutama orang-orang tua ya, nggak usah dibaca ini. Ya, orang muda juga banyak yang mengalami kecemasan tingkat tinggi, jadi depresi, jadi takut luar biasa. Ada video-video nggak usah dibuka, nggak usah dibaca berita-berita yang jelek. Nah, kita udah tahu memang COVID berat, lagi sangat terpuruk Indonesia, tapi kita nggak perlu tambah-tambah dengan berita yang buruk begitu ya. Nah, ini sama dalam parenting kita, banyak sekali secara cepat tersebar kalau beritanya buruk. Misalnya ada anak tenggelam di kolam, ada anak yang jatuh dari mana, apa. Kita memang sebagai orang tua, siapa sih yang nggak takut begitu ya? Siapa yang bisa merasa tenang-tenang aja? Nggak mungkin. Nah, tapi ini memang kalau kita terus fokus di sini, kita menjadi sangat cemas.
sulit mengenali hal-hal apa yang benar-benar berbahaya, dan semua bisa dicari di internet. Sehingga membuat makin stres kadang-kadang orang tuanya. Pola asuh yang didasari oleh rasa takut menyebabkan anak menjadi cemas tentang dunia ini. Karena orang tuanya sendiri membesarkan dia dengan rasa cemas, dan rasa takut itu menular. Kalau orang tuanya selalu ketakutan, selalu cemas, maka itu menular pada anak. Pola asuh yang didasari oleh rasa takut mengarah pada pilihan-pilihan yang buruk. Ya, tadi orang tua menjadi overprotective, ya perlu melindunginya sampai nggak masuk akal, gitu ya. Orang tua menjadi intrusif, maksudnya apa? Turut campur dalam segala hal, ya. Apa-apa mau tahu, apa-apa mau dikuasai, gitu. Ortu menghindari ketidaknyamanan, mencegah anak cemas, takut atau tidak nyaman. Jadinya dia tidak berfokus pada apa yang terbaik secara jangka panjang. Ya, dia fokusnya cuma menghindari rasa yang tidak enak sekarang, tapi dia nggak berpikir soal jangka panjang. Nah, bagaimana banting setir? Kalau kita terlanjur selama ini parenting dengan rasa takut, renungkan apa yang telah kita sendiri lalui sejak kecil, macam-macam tantangan dan kesulitan, dan tetap bertahan hidup. Ya, kita boleh pikir, dulu kita juga nggak punya HP, aman-aman aja hidup. Kita dulu juga janjian sama teman-teman, misalnya ya, ketemu di mall, nggak diculik tuh, gitu. Ya, memang bukan berarti kita cuek bebek, bodoh amat, enggak. Kita tetap menjaga mereka dan memberi pengetahuan yang sehat. Tapi jangan sedikit-sedikit kita ancam dengan rasa takut, begitu. Jangan sedikit-sedikit kita ancam dengan rasa takut. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ini dulu sebentar. Nah, baik. Nah, seperti salah satu contoh ya, membesarkan anak dengan rasa takut. Ada seorang murid saya dulu tuh, bertahun-tahun yang lalu. Nah, dia ngomong begini. Dia memang sangat cantik ya anaknya. Lalu dia tanya begini, ini kenapa tidak bisa jadi gede ya? Sebentar. Nah, ya. Lalu dia tanya begini, Laoshi, memangnya dia kelas 5 SD waktu itu, sangat cantik. Jadi, Laoshi, memangnya kalau duduk di sebelah anak cowok bisa hamil? Hah? Saya kaget luar biasa dengan pertanyaan itu. Mamanya takut berlebihan anak ini terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat. Tapi caranya ngomong keterlaluan. Ditakut-takutinya sampai kalau dia duduk di sebelah anak laki-laki bisa hamil. Itu aduh gitu loh ya. Kenapa dia sampai tanya saya? Karena waktu kita belajar bersama di kelas, satu-satunya tempat duduk yang tersisa adalah di sebelah murid laki-laki, dan sebelahnya juga jauh, nggak deket begitu. Dia nggak mau duduk, saya bingung. Lalu dia dengan ketakutan bertanya pada saya, Laoshi, kata Mami, kalau duduk di sebelah anak laki-laki bisa hamil. Ya ampun, nah, saya memakai waktu banyak sekali habis itu untuk menjelaskan dengan baik. Gini ya Bapak Ibu, kita boleh mencegah anak melakukan premarital seksual. Itu harus, bukan boleh. Kita harus mencegah anak untuk tidak terjerumus dalam pornografi. Tapi kita jangan sekali-kali memakai cara yang tidak logis atau tidak benar atau menipu anak supaya dia takut gitu. Itu akan menjadi efek yang sebaliknya. Nanti anak akan dapat data dari teman-temannya, loh nggak kayak gini kok Mami bohong gitu ya. Loh nggak kayak gini kok Papi bohong. Nah, ruginya adalah nanti dia tidak lagi percaya kepada kita. Karena kita nggak benar. Pendidikan seks yang benar bukan berbohong. Bukan menakut-nakuti, bukan kayak gitu. Ya jangan dikatakan, bahkan kita tidak boleh mengatakan ketika berciuman kamu bisa hamil. Gitu.
Karena itu salah, karena itu tidak seperti itu. Jadi kita biasakan mengatakan yang jujur, tapi mengarahkan dengan benar. Anak akan lebih mau dengar dan lebih respect dengan itu. Baik, ya. Nah, kita sendiri telah melalui banyak, ya. Kita juga naik kendaraan umum mungkin, ya. Saya dulu begitu, ya. Nah, kemudian kita juga dengan berani kemana-mana dan sebagainya, dan kita baik-baik aja. Jadi kita juga harus mikir supaya kita jadi logis. Ya, misalnya saya memang juga pernah punya ketakutan. Saya takut anak saya naik sepeda keliling kompleks. Saya takut juga gitu. Tapi saya mikir, karena ini di kompleks kan ada mobil juga gitu ya. Jadi saya mikir, waktu gua kelas 3 dan kelas 5 juga udah kemana-mana kok naik sepeda. Akhirnya saya biarkan tanpa ditemani loh ya. Jadi saya biarkan supaya mereka juga tahu, kan udah dipesenin hati-hati ya. Jadi supaya mereka juga tahu bagaimana caranya mengatur ketika ada mobil datang dan sebagainya. Nah, jadi kita nggak bisa terlalu takut karena sampai pada waktunya anak juga harus belajar mandiri dan belajar untuk melawan hal-hal yang kita takutkan gitu. Perhitungkan risiko yang anak hadapi. Ya, misalnya mau ikut camp nih, mau ikut retret, mau ikut kebersamaan pramuka. Nah, boleh apa enggak mami gitu ya? Boleh enggak papi gitu. Nah, kita pikir, kalau teman saya nanya saya begini, saya nasihatin teman gimana ya gitu. Nah, kita pakai begitu sehingga kita akan jadi lebih objektif. Kadang-kadang kalau udah anak kita sendiri kita nggak objektif, padahal kita bisa nasihatin orang gitu kan ya. Nah, apa saja fakta objektifnya? Itu kita harus tahu. Apa saja faktanya? Objektifnya apa, ya? Nah, nggak semua anak yang berenang tenggelam, ya kan? Nah, nggak semua anak yang titik-titik akan begini. Apa resiko tidak mengizinkan anak melakukannya? Nah, ada resiko loh kalau kita melarang dia mengikuti segenap camp yang ada, dia menjadi tidak pernah mengalami pengalaman yang asik bersama teman-teman di luar orang tua. Dia jadi nggak punya pengalaman itu. Dia juga nggak punya pengalaman yang bergaul dengan lebih bebas tanpa arahan orang tua. Nggak pernah punya juga. Padahal anak juga penting punya masa-masa yang tanpa disorot oleh orang tua. Nah, fokus pada keamanan, tapi jangan kelewatan. Ya, artinya cara penyampaiannya sangat penting. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan menakut-nakuti anak dengan video. Ya, jangan menakut-nakuti anak dengan video orang kecelakaan yang berdarah-berdarah, itu menimbulkan trauma Bapak Ibu. Jangan ditakutin pakai itu. Ya, ada anak yang sampai nangis-nangis karena ditakutin dengan kisah penculik. Ya, anak ini masih terlalu kecil, dikasih lihat adegan-adegan menculik yang sangat ganas sehingga dia trauma jadinya. Nah, pakai role play dan ajak dia untuk memikirkan solusi. Misalnya dia tanya, aduh mama kalau aku hilang di mall gimana? Nah itu kesempatan. Sebelum dia tanya kita ajarin. Kalau satu saat nanti kamu ketinggalan dari papa mama, kamu cari satpam. Nah gitu. Dia bilang, oh cari satpam, kalau nggak ada gimana? Nah kita kasih tahu. Nah akhirnya benar terjadi. Anak saya yang kecil pernah hilang tiba-tiba di mall. Ya di mall. Akhirnya walaupun dia sambil menangis, ya dia orangnya cepat takut. Jadi dia sambil menangis. Tapi dia membiarkan dia digandeng hanya oleh satpam. Hanya oleh satpam. Kita pesan begitu. Nggak ada orang yang boleh gandeng kamu selain satpam. Jadi kalau ada om atau tante menolong, tetap dia harus bawa kamu ke satpam. Nah dia turutin itu. Waktu itu masih kecil. Jadi tiba-tiba kok ngilang gitu ya. Nah jadi itu bisa terjadi Bapak Ibu. Seberapapun ketatnya kita menjaga anak, ya kan? Jadi kita harus persiapkan, tapi jangan terlalu ditakut-takuti. Wah kamu hilang ya, kalau kamu hilang tuh kamu diculik. Nah kita ngomong begitu, terus ketika benar-benar misalnya dia hilang dari pandangan kita, dia jadi nggak tahu aku harus gimana. Yang ada cuman panik. Jadi lebih baik kita kasih keterampilannya. Kalau begini, kamu perlu begitu. Pernah di negara lain ketika kita sedang pergi jalan-jalan, anak saya yang gede ketinggalan MRT. Jadi kita udah pesen nih, ya. Jadi sebelum itu terjadi, kita ngomong gini, kita kasih tahu, ingat ya,
kalau kalian ketinggalan, misalnya papa mama lagi rame nih, papa mama masuk, kamu tuh mundur. Nah, benar-benar dia kejadian gitu. Jadi papa mama masuk, pintunya ditutup gitu. Jalan kan MRT-nya kan. Nah, dia ketinggalan. Tapi sebelumnya memang sudah kami kasih tahu, kalau itu terjadi jangan panik. Tunggu aja di situ, di titik itu jangan bergerak. Nanti papa mama akan balik ke titik itu. Kalau kamu bergerak, nanti jadi bingung, nggak tahu ketemu di mana, karena dia nggak pegang HP juga, gitu. Dan itu ternyata benar-benar terjadi. Dia ingat, oke, saya nggak boleh panik, walaupun pasti deg-degan. Nah, pengalaman itu, pengalaman yang berharga, Bapak Ibu. Jadi dia tahu, oke, kalau begini saya nggak boleh panik. Jadi saya lihat, nah, benar. Jadi kami balik lagi aja dari sebelah sananya. Dia diam aja di situ. Dan kami waktu itu cuma berdoa, semoga dia ingat apa yang sudah diajarin di role play. Karena kami waktu itu lebih lagi menjaga adiknya yang lebih kecil gitu, sehingga dia ketinggalan di belakang. Dia jalannya lebih pelan gitu loh. Jadinya dia mundur ketika didesak orang. Kita nggak tahu, tutup deh pintunya. Ya, nah jadi kita pernah mengajarkan dia, kamu stop aja di situ, nggak apa-apa, nggak usah panik. Stop di situ, jangan pergi. Karena kalau kamu pergi, papa mama nggak tahu kamu di mana gitu. Oke ya. Nah jadi tingkatkan keberanian dia. Bukan mengurangi ketakutan dia. Jangan makin ditakut-takutin, tapi tingkatkan keberanian. Kalau begini, kita bisa loh mengalahkan dengan begini. Ya, ada kejadian ini, kita begini gitu. Jadi anak itu makin terlatih tuh ya. Tadi tuh ya, otot keberaniannya. Ini yang dilatih, bukan ketakutannya yang dibasmi gitu. Ya, jangan naik kendaraan umum, udah sini mama aja yang antar. Jadi udah kuliah diantar sama papa mamanya terus-menerus. Ya, mau ngeles diantar mamanya. Ampun, jadi papa mamanya hidup hanya untuk melayani dia begitu, karena takut, karena naik bajai. Kata mami saya, Lause kalau naik bajai bisa ditodong. Terus saya ngomong gini, emang bisa ditodong. Lause udah sering ditodong begitu ya. Tapi nggak apa-apa, ditodong itu satu kejadian yang normal dalam hidup, gitu. Asal kita nggak melawan, nggak apa-apa. Ya, jadi saya pernah ngasih PR kepada murid saya. PR-nya bukan pelajaran, Bapak Ibu. PR-nya suruh naik busway, suruh naik Transjakarta. PR-nya itu, karena anak ini juara kelas. Otaknya luar biasa, brilian. Tapi naik bajai pun tidak pernah. Tidak pernah. Udah tinggi, gede, apa-apa diantar. Bayangkan, beli barang sendiri, nggak mau, malu ngomong. Dibeliin makanan di food court. Bayangkan, saya kasih PR-nya cuma kayak gitu. 1, naik Transjakarta. 2, beli makanan di food court. 3, ajak teman pergi nonton. Bayangkan. Ya, anak secerdas itu, tapi kemampuan yang sangat dasar tidak bisa. Karena orang tua membesarkannya dengan ketakutan. Kalau lihat bajai, katanya pasti ada penodong. Sementara kamu ribuan kali naik bajai, berapa kali sih kena todong, kan begitu? Ya, nah, jadi beri pesan positif pada anak berkait dengan rasa takut. Dan ciptakan tangga rasa takut, artinya bertahap. Aku nggak berani tidur sendiri, Mami. Jangan langsung dipisahin kamarnya. Ya, dia nangis-nangis sampai meraung-raung, jangan. Ya, kita kasih tahapan dulu. Oke. Mami tidur di kasur ya, sampai kamu sudah lelap, baru Mami kembali ke kamar. Dikasih tahap seperti itu. Lama-lama dia berani. Nah, lalu kemudian, sebentar ya, jangan membiarkan anak menguasai kita. Ya, saya akan lebih cepat. Apakah kita menjawab ya atas hal-hal ini? Anakku memiliki kuasa untuk membuatku berubah pikiran. Aku susah payah deh menerapkan aturan-aturanku ke anakku. Ya, karena anakku nggak mau nurut, gitu ya maksudnya. Aku memberikan hak pilih yang setara kepada anak dalam keputusan-keputusan yang diambil untuk keluarga. Ya, jadi kita mau beli rumah di mana nih? Anaknya bisa voting juga gitu. Ya, aku mau daerah ini, aku nggak suka daerah itu gitu. Ya, nah, aku menyogok anak untuk membuatnya menurut. Ya udah, kamu bikin PR nih, es krim. Ya, nggak mau, cuma 1, ya udah 3, begitu. Itu sogok namanya Bapak Ibu. Ya, aku lebih senang menjadi teman anak daripada menjadi figur otoritas. Kadang-kadang aku abaikan masalah perilaku anak, udah cuek aja lah, udahlah.
Karena tahu percuma kalau aku ngomongin dia, nggak bisa diomongin anak saya gitu. Kalau diomongin malam-malam bales gitu misalnya ya. Aku sering bersih tegang adu kuat dengan anakku, jadi ribut. Anakku jarang minta izin, dia malah ngasih tahu dia mau apa. Ya, misalnya gini, Mami, malam nanti maunya makan mie goreng ya, gitu. Ya, Papi, kalau nggak ada pizza hari ini nggak makan, gitu. Itu ngasih tahu, bukan minta izin, apalagi memohon, minta, ya, apalagi permisi. Nah, aku kadang-kadang meminta anak jaga rahasia, jangan memberitahu pasanganku. Ya, oh ya udah, Mami kasih kamu uangnya, kamu jangan kasih tahu Papi ya, nanti Papi marah. Nah, ini hubungan yang tidak sehat. Mengapa anak jadi berkuasa? Nah, ada pergeseran dalam hierarki keluarga. Hierarki keluarga harusnya papa mama sebagai suami istri yang di atas. Anak-anak di bawah kontrol papa mamanya. Orang tua kira akan memberi segenap pilihan pada anak atau menghargai penuh masukan dari anak, akan memberi anak rasa diri yang positif. Wah, pasti anakku jadi bagus, jadi positif, jadi pede. Belum tentu. Jangan berlebihan. Ada satu kasus insiden besar di tahun 2014, seorang kepala sekolah, dia sudah berumur 69 tahun, lalu dipecat oleh sekolah yang namanya Gulliver Preparatory School. Kepala sekolah ini namanya Bapak Patrick Sney. Lalu si Bapak Patrick ini mengajukan kasus hukum, menggugat sekolah itu, bahwa sekolah itu telah melakukan diskriminasi umur. Dan apa hasilnya Bapak Ibu? Hasilnya dia berhasil. Dia menang kasus itu. Sehingga hakim menetapkan bahwa Gulliver Preparatory School harus membayar denda karena telah melakukan diskriminasi umur kepada Bapak Sney ini, dan akhirnya membayar denda sejumlah uang yang besar sekali. Bapak dan Ibu Patrick Sney ini sangat happy, ya, sangat happy bahwa akhirnya akhirnya aku tetap dihargai dan itu benar. Ini sudah hampir jadi happy ending. Bapak Ibu tahu kenapa ini jadi sebuah insiden? Karena anak perempuannya, begitu bapaknya menang kasus dan sekolahnya kemudian membayar denda atas kesalahan itu, anak perempuannya tulis di Facebook dan Twitter. Rasain tuh Gulliver. Sekarang lihat deh, gue jalan-jalan sama bapak emak gue ke Eropa. Kalian yang bayarin. Nah, begitu nadanya dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi itu langsung kemudian ditangkap oleh sekolah Gulliver itu dan dikasuskan ulang di pengadilan. Apa yang terjadi? Kalah si Patrick Sney dan keluarga. Gara-gara anaknya. Kenapa bisa muncul anak seperti ini? Karena anak terlalu diberi kuasa, Bapak Ibu. Anak terlalu dianggap setara. Sampai urusan orang gede pun, kemudian dia yang urus. Urusan orang gede pun dia komen. Seenak dia, begitu. Padahal dia belum cukup matang. Ini baru anak remaja. Dia belum cukup matang untuk menilai kasus ini. Tapi berarti papa mamanya di rumah ketika ngomong nggak pakai saringan. Ya, semua didengar anak. Semua diterima, kedengeran sama anak belum sanggup mengolah, belum cukup kuat gitu, sehingga anaknya malah kemudian ini menjadi bumerang, makanya jadi insiden yang sangat besar. Lalu kenapa anak berkuasa? Sebagian karena ada sebagian ortu yang menghindari tanggung jawab. Jadi akhirnya ya udah, kamu mau apa terserah deh, pokoknya mami nggak ini ya. Ya udah kamu dah terserah kamu karena menghindari tanggung jawab. Sebenarnya anak itu perlu apa? Perlu aturan. Anak bukan perlu menjadi pengatur, dia perlu aturan, perlu diatur supaya dia jelas. Hidup ini tuh ada normanya, ada batas hukum aturannya. Ketika anak menguasai orang tuanya, mereka justru kehilangan banyak pelajaran hidup yang berharga. Ya, ketika mereka apapun yang mereka ngomong itu jadi, mereka tuh jadi malah nggak tahu bagaimana harus menghormati otoritas. Nanti jadi ketika bekerja, kuliah, mereka nggak tahu bagaimana menghormati orang yang berada di atas dia. Minim aturan sama menjadi banyak kesulitan parenting, ya. Minim aturan, anak menjadi kurang kontrol diri. Meningkatnya resiko kesehatan fisik dan mental. Ya, anak nggak mau berhenti makan snack. Aku maunya citato.
Mami kalau bikin ini, ayah nggak makan. Ya, kalau nggak pesen pizza, ayah makan. Ada anak yang cuma maunya makan KFC, ayam goreng. Ada yang cuma mau KFC, nugget, pizza. Udah itu aja. Yang lain aku nggak makan. Ya udah, kalau mami masak yang sayur-sayur bayam kangkung gitu, ya udah saya nggak makan. Nah, itu anak terlalu berkuasa, Bapak Ibu. Jadi resiko kesehatan fisiknya juga parah, ya. Jadi ada yang obesitas, kegemukan, ada yang kurang gizi. Menurunnya prestasi akademik karena bikin PR atau tidak suka-suka dia. Orang tua nggak bisa menguasai dia. Waktu layar atau screen time berlebihan, disuruh stop main HP, nggak bisa begitu. Dan orang tua merasa nggak bisa dibilangin gitu ya, jadi dibiarin. Meningkatnya perilaku berisiko karena nggak ada yang kontrol. Perilaku berisiko dari narkoba sampai seks pranikah sampai kejahatan-kejahatan lain akan meningkat karena dia nggak biasa dikontrol dan nggak biasa mengontrol diri. Bagaimana kita banting setir kalau kita condong-condong kayak gini, membiarkan anak menguasai kita? Kuatkan diri untuk bersikap tegas dan jelas. Tentukan aturan main. Ya, ada syarat dan ketentuan. Dalam rumah ini ada syarat dan ketentuan. Artinya kalau kamu tidak melakukan kewajibanmu, maaf, hakmu nggak dapat. Gitu. Ya, mobil itu mobil milik papa, milik mama, bukan milik kamu. Laptop, HP, papa mama yang beli. Jadi itu milik papa mama, gitu. Sehingga papa mama yang mengatur berapa jam kamu boleh pegang ini. Kamu cuma nyewa, kamu cuma dipinjemin. Ini bukan semua, ini bukan milikmu, gitu. Jadi jelas. Boleh pakai reward atau hadiah, bukan sogokan. Apa bedanya? Kalau sogokan dilakukan sebelumnya, Bapak Ibu. Ya kan? Sogokan. Ya, tadi. Bikin PR ya, bikinlah PR-nya, gitu ya. Kok orang tua yang mohon-mohon anak bikin PR gitu loh. PR itu kan kewajiban anak ya. Bikin dong PR-nya. Enggak, ya. Dia merasa apalagi dia pusat semesta juga gitu ya. Enggak. Nggak suka bikin PR ini. Ya, terus sambil juga dia nyalahin orang ya. Gurunya nih nggak benar, PR-nya kebanyakan gitu ya. Nah, udah bikinlah. Mami kasih es krim ya. Es krim ya. 3. Iya, 3, udah 3 ya. Nah, 3. Udah makan 3, udah bikin 1 halaman aja. Loh, kan PR-nya masih 3 halaman. Mau lagi apa lagi? Itu sogokan, Bapak Ibu. Kalau reward, ketika anak sudah lakukan kewajibannya, kita kasih. Itu tidak dijanjikan sebelumnya. Ya, jadi, wah, Mama lihat tadi kamu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Mama lihat tadi kamu tuh walaupun salah-salah ya waktu les kumon, tapi kamu terus tekun mengerjakannya. Nih, buat kamu es krim. Wah, seneng sekali. Itu beda. Es krimnya nggak perlu 3, 1 aja. Saya sering melakukan nih Bapak Ibu. Nah, anak-anak jadi seneng sekali gitu. Karena dia lihat, wah, Mama lihat hasil usaha saya. Ya, bukannya menyogok mereka untuk melakukan. Nah, kemudian memegang batasan dan terapkan konsekuensi. Kalau kita sudah katakan, kalau begini kamu melanggar, ada hukumannya. Maka lakukanlah hukuman itu. Ya, jangan cuma ngancam-ngancam, nggak dilakukan. Terapkan hierarki yang jelas. Nah, ini penting Bapak Ibu, pisahkan percakapan dewasa dan percakapan dengan anak. Ya, jangan sampai anak tahu gosip tetangga. Ya, wah, Om itu mau cerai ya sama si tante. Aduh, hal-hal kayak gitu jangan. Jangan sampai anak tahu begitu. Ya. Oh ya, si Om itu beli rumah itu 500 juta. Masih ngutang? Nggak usah dia tahu. Oh, si tante itu begini begitu, nggak usah dia tahu. Nah, nanti kalau dia tahu terlalu banyak, jadinya seperti kasus Gulliver tadi. Berikan hak hanya ketika mereka melakukan kewajibannya. Kalau nggak dilakukan, maaf, haknya nggak dapat begitu. Ya, saya memberikan waktu layar kepada anak kalau tugasnya sudah diselesaikan. Nah, mereka tentu nawar-nawar, namanya juga anak yang normal, ya kan? Belum selesai, boleh main nggak, Ma? Saya bilang nggak usah ditanya lagi. Kalau belum selesai, ya nggak dapat hak kamu, gitu. Jadi ya mereka belajar untuk melatih diri menyelesaikannya. Nah, beritahu anak bahwa dia harus meminta izin. Dia harus minta izin. Dia bukan boleh sembarangan, ya. Dan jangan minta izin dari anakmu, ya. Boleh nggak Mama pakai baju ini menurut kamu? Mama boleh nggak pergi ke persekutuan wanita? Itu nggak boleh minta izin sama anak, Bapak Ibu. Ya, Papa boleh nggak pelayanan minggu ini? Jangan tanya, gitu loh.
Nah, jadi bingung siapa yang berkuasa gitu. Hindari bersih tegang adu benar. Ya, karena nanti anak jadi kesempatan untuk memanipulasi emosi kita. Jangan termakan respon atau label dari si anak. Nah, kemudian ajar anak untuk memiliki kuasa dengan sehat dan terbatas. Karena anak yang diberikan porsi kuasa yang pas akan menjadi orang dewasa yang mantap. Nah, baik. Berikutnya adalah mengharapkan kesempurnaan. Tapi saya akan tanya dulu di sini ya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan? Atau tanggapan? Atau saya masih punya waktu untuk menjelaskan? Karena ini 3 aja udah banyak sekali begitu. Bagaimana Audit dan Stefani? Kira-kira berapa lama lagi sampai selesai semua materinya ya, Bu? Nah, mungkin coba ya dalam 5 menit ya. Oke. Nanti setelah itu baru kita buka sesi pertanyaan berarti ya? Oke. Jadi saya cepat ya. Nah, jadi jangan mengharapkan kesempurnaan. Nah, ini nih zaman ini banyak banget Bapak Ibu. Banyak banget yang poin keempat ini. Coba kita cross check apakah dalam kehidupan gini, saya langsung ke sini. Apakah sebagai orang tua kita begini? Aku ingin anakku mencapai mimpi-mimpi yang tidak sanggup aku raih. Aku sulit melihat anakku melakukan sesuatu tidak pakai caraku. Aku maunya dia pakai cara aku, itu pasti benar gitu ya. Sebagian nilai diriku itu bergantung pada prestasi anak. Ya, jadi kalau anakku ranking 1 terus aku merasa nilai diriku pun ikut terangkat. Atau kalau anakku nggak ranking atau jelek, aku merasa aku jadi minder gitu. Aku ingin anak hanya berpartisipasi dalam kegiatan yang dia kuasai dengan sangat baik. Sehingga dia akan selalu excellent, selalu unggul. Aku lebih banyak mengkritik daripada memuji anak. Ada 2 ekstrim dalam parenting. Yang satu adalah orang tua yang menganggap semua anak seharusnya dapat piala, dihargai. Nggak peduli siapa yang benar-benar unggul, semuanya harusnya dapat piala. Ekstrim lain adalah yang tidak pernah puas sama prestasi anak, walaupun anaknya udah ranking bagus. Ma, ayo juara kelas. Cuman juara kelas, bukan juara tingkat, gitu. Ya, nah jadi nggak pernah puas. Ma, saya dapat medali perak Olimpiade Sains. Loh, kok bukan yang emas? Gitu. Si anaknya tante itu dapat emas. Nah, gitu ya. Ada 2 ekstrim. Ya. Amy Chua, ya bertahun-tahun yang lalu saya membaca sebuah buku yang berjudul Battle Hymn of the Tiger Mother. Ini dia menunjuk orang tua Chinese. Ini Chinese ini kebetulan di keturunan Chinese yang hidup di Amerika. Tapi ini juga berlangsung buat orang tua segala suku bangsa dan ras ya yang mengejar kesempurnaan. Dia tidak pernah puas mengejar nilai sempurna. Sehingga dia lupa menyorot bagaimana anak-anaknya kehilangan banyak pengalaman hidup yang sangat penting untuk keberhasilan masa depan. Si Amy Chua itu dia anaknya itu ditekan begitu rupa dan anaknya juga rajin dan cerdas sehingga anaknya nilai rapotnya semuanya A, Bapak Ibu. Bukan hanya itu, dia juga suruh anaknya les piano dan anaknya les pianonya nggak kaleng-kaleng. Ya, lesnya tuh bukannya hanya untuk bisa main aja, tapi anaknya berhasil main di Juilliard House, di White House gitu. Anaknya berhasil masuk Juilliard dan berhasil main di White House, di istana. Nah, jadi mengerikan gitu ya. Waktu kita lihat, wow, ada orang tua kayak gitu ya. Anaknya juga belajar balet dan nggak kaleng-kaleng sampai berhasil begitu. Nah, tapi dia lupa bahwa hidup ini bukan cuma sekedar prestasi. Anaknya nggak punya teman main. Anaknya nggak pernah main ke rumah teman, main bareng teman karena semua waktunya adalah untuk belajar dan berprestasi, gitu. Sehingga anak ini kehilangan banyak hal. Sebenarnya waktu anak bermain, pasti kan berantem ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak lebih dari 1, kita kayak hakim aja ya kan, tiap hari di rumah kan, ada aja konflik.
Ya, Ma dia nggak mau bagi, Ma dia rebut mainanku, Pa dia begini, Pa dia curang, begitu kan? Terus kita kayak hakim tiap hari mesti ini ya menyelesaikan konflik. Nah, kalau anak tidak pernah main sama anak lain, dia kehilangan banyak sekali kesempatan untuk bersosialisasi. Padahal di sosialisasi itu pasti terjadi keributan. Itu yang kita mau, Bapak Ibu. Artinya bukan kita senang anak kita ribut-ribut, tapi bagaimana mereka menyelesaikan konflik ketika tidak saling akur. Ketika ada yang mainnya curang, ketika ada yang nggak mau kalah, ketika kalau yang kalah nangis pulang, bolanya dibawa pulang. Lu nggak pada boleh main lagi karena gue kalah, begitu ya. Ketika orang main polisi maling dan dia nggak mau jadi maling, nggak mau main zombie, nggak mau dia jadi zombie. Ada kan yang seperti itu. Nah, jadi bagaimana mengelola emosi sehingga ketika main bersama itu bisa dilakukan dengan lancar. Nah, main itu sangat berguna dalam hidup anak. Sangat berguna. Sehingga anak itu melatih otot sosialnya. Sehingga nanti dia hidup dalam masyarakat, dia bisa menjadi orang yang manis, orang yang disukai, orang yang tahu bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik, begitu. Ya, percuma dia begitu hebat secara akademik, tapi dia nggak punya teman. Tapi teman-teman nggak senang berada dekat dia. Ya, tapi dia nggak mau mengakui kehebatan orang. Dia nggak mau kalah. Dia selalu menang. Dia nggak mau berbagi. Nggak bisa, Bapak Ibu. Kayak gitu. Ya, nah jadi bagaimana anak tahu cara bangkit dari kegagalan juga kalau dia nggak pernah diizinkan untuk gagal. Ya, banyak orang tua berbangga. Piala-piala anaknya sampai selemari, sampai perlu beli rak baru, begitu ya. Ada yang sampai bikin spanduk di rumah, foto anaknya lagi pegang piala. Saya sampai terkagum-kagum, bisa ya bikin begitu, begitu ya. Nah, jadi ada yang begitu, sampai saya, wow, gitu loh, niat banget, begitu. Lalu ada ibu yang berbangga di media sosial, bangganya gini nih ya, bangganya pakai kayak sok rendah hati gitu ya. Gini nih. Apa sih yang disebut sok rendah hati? Gini, jadi dia foto nih ya, satu kardus piala. Sekardus, nggak main-main Bapak Ibu, sekardus gede piala. Terus dia foto, dia masukin Facebook dengan caption begini, aduh, bingung nih, piala anak kebanyakan mau buang di mana ya? Gitu. Nah, itu rendah hati nggak? Bukan, itu sombong, gitu kan? Nah, tapi, aduh, pusing nih gue, ya. Piala anak kebanyakan mau dibuang kemana ya? Astaga, gitu ya. Nah, jadi anak ini memang sangat cerdas. Tapi begitu ada tekanan, begitu ada gurunya ngomong ke dia dengan sedikit keras, langsung menangis. Ya, langsung nggak boleh perasaannya disakiti. Nah, Bapak Ibu, apa artinya prestasi akademik? Kalau otot mental anak begitu rapuh. Oke, nah, mengapa kejar kesempurnaan? Ada istilah ibu panggung, ya, ada istilah ayah atlet. Ini hanya sebutan, ya. Orang tua seperti ini merasa hidupnya terwakili melalui prestasi anak-anaknya. Oh, anakmu yang juara spelling bee. Oh, anakmu si juara basket. Oh, anakmu yang ikut olimpiade. Oh, anakmu yang menang coding, gitu. Jadi dia merasa identitasnya terangkat. Ya, ini yang disebut pola asuh gila kompetisi, merambah sampai luar bidang akademik. Ya, bahkan bidang penampilan tari, nyanyi, putri kecantikan, model di panggung, bintang olahraga di lapangan, selebgram cilik dan lain-lain. Sekarang sosmed juga banyak ya. Kadang sampai tahap melakukan trik kotor demi memenangkan pertandingan. Ya, anak sebagai perpanjangan identitas diri ortu. Memang ya sangat menggoda untuk melirik anak-anak lain untuk menetapkan standar normal. Sementara sosial media penuh dengan tampilan yang prestatif. Artinya, orang kalau taruh di sosmed itu pasti prestasi-prestasi yang bagus. Nggak mungkin ditaruh yang jelek. Apa yang sering ditaruh di sosmed? Begini nih Bapak Ibu, saya kasih tahu apa yang sering ditaruh di sosmed. Ih, si tukang main game kerjanya cuma main game. Shock deh bisa juara. Ada yang begitu. Jadi emaknya shock banget ambil rapot, anaknya juara 1. Padahal di rumah kerjanya main game doang.
menurut Bapak Ibu, ini real atau enggak? Gitu. Asli nggak? Coba asli nggak? Bener nggak sih anak main game doang? Orang tuanya nggak pernah urus. Main game doang. Terus tiba-tiba ambil rapot. Juara 1, gitu. Kalau begitu, orang tua lain yang lihat gimana tuh? Kurang asem anak saya, ya. Itu saya udah ajarin berjam-jam setiap hari, boro-boro juara 1. Nah, kan jadi nggak benar tuh kan? Ya, karena kita langsung kehilangan keseimbangan begitu melihat Instagram dan media sosial. Hati-hati, itu bukan tampilan yang sesungguhnya. Aslinya si ibu ini sangat-sangat kompetitif. Si ibu ini ketika anaknya tidak juara 1, mempertanyakan kepada wali kelas. Aslinya begitu, gitu loh. Tapi di sosmednya enggak begitu. Di sosmednya adalah, bingung, kok main video game tiap hari tapi juara. No, it's not the real condition. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Saya tidak katakan semua orang berbohong di sosmed, jangan salah ya. Tapi orang cenderung menampilkan yang indah. Ya, seperti orang selfie, ya kan? Selfie dari sudut mana setelah ribuan sudut dicoba. Nah, selfie dari sudut inilah yang tercantik begitu. Nah, ortu jatuh kemudian dalam dosa membandingkan. Kenapa saya sebut dosa? Karena membandingkan itu tuh aduh, kesian banget anaknya, begitu ya. Yang terpenting adalah mendorong anak mencapai versi dirinya yang terbaik, bukan dibandingin sama orang lain. Ya, baik. Ini nanti ini juga bisa dibaca ya, saya dengan senang hati share ya. Nah, ciri-cirinya bagaimana ya? Ciri-cirinya orang tua yang mengejar kesempurnaan adalah lebih banyak kritik daripada puji, suka membandingin anak sama anak orang, memperlakukan setiap situasi seolah berpengaruh pada hidup dan mati. Maksudnya gini, matematika 70, gimana mau jadi dokter? Gitu. Ya. Atau gimana mau jadi orang sukses? Ya, banyak orang sukses, matematikanya di bawah 70 Bapak Ibu. Bahasa Inggris segini, gimana mau go international? Gitu. Ya, banyak arsitek hebat, termasuk salah satu teman saya, bahasa Inggrisnya 35. Benar-benar 35, begitu. Arsitek hebat kok dicari-cari orang, gitu kan? Nah, jadi jangan seolah-olah satu nilai adalah hidup dan matinya anak, gitu. Enggak gitu kok, ya. Sering kehilangan kontrol diri, micromanage kegiatan anak-anak. Jadi kegiatan anak-anak sampai sedetil-detilnya mau diatur sama dia, gitu. Oke, jadi ini ya, bagaimana banting setir, jangan begini. Sampaikan pesan-pesan yang sehat mengenai keberhasilan dan kegagalan. Berjuang untuk semakin baik, bukan menjadi sempurna. Kita nggak perlu menjadi sempurna. Kita perlu lebih baik dari diri kita yang kemarin. Fokus sekali lagi pada usaha anak, bukan pada hasilnya. Jangan paksa anak pilih yang kita mau. Tapi biar anak memilih sesuai minat dia. Dia nggak suka gambar. Nggak usah dilesin gambar, dipaksa supaya dia nanti menjadi desainer hebat. Nggak usah. Dia nggak mau les musik. Nggak usah dipaksa. Cuman karena kita pengen punya anak yang bisa main piano misalnya, atau kayak saya dulu belajar piano gagal ya, jadi maksudnya nggak jadi orang yang jago main piano gitu. Nah, tapi itu juga bukan gagal, itu juga ya udah pengalaman hidup. Saya kepengen nggak punya anak yang bisa main musik, kepengen banget, tapi nggak adil untuk memaksakan itu ketika anak saya selalu geleng-geleng gitu, nggak mau. Nah, dia suka apa? Dia suka menggambar, ya udah les menggambar gitu. Kalau les menggambar boleh males nggak? Nggak boleh, karena itu bidang dia, gitu. Oke ya. Nah,